Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldi akan menjelaskan mengenai sistem politik serta sistem peranata sosial pada masa dinasti Mughal. Jadi, seperti yang tertera pada PowerPoint yang telah ditampilkan, di sini terdapat sistem politik pada masa dinasti Mughal. Dinasti Mughal sendiri berdiri pada tahun 1526 oleh raja yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Seperti yang dilihat pada PowerPoint ini, sistem kekuasaannya itu yang pertama, Raja Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal, yaitu pada tahun 1526 sampai dengan 1530. Jadi dia ini pemimpin pertama sekaligus pendiri dari kerajaan dinasti Mughal tersebut. Dia mempunyai 4 orang putra. Nah, 4 orang putra tersebut dapat dilihat, yaitu bernama Humayun, Kamran, Hindal, dan Aksari. Nah, dari keempat orang putra tersebut, hanya Humayun yang berhasil meneruskan kekuasaan ayahnya. Lalu selanjutnya, Humayun menjadi raja. Dia itu memerintah selama 1/4 abad atau kurang lebih 25 tahun dan sempat mengalami kekalahan sehingga Humayun harus meninggalkan wilayahnya. Setelah beberapa tahun, saat Humayun berhasil menggabungkan dan menyatukan serta meminta bala bantuan, Humayun bergegas kembali untuk merebut wilayahnya dan berhasil. Lalu selanjutnya kepemimpinan diteruskan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang dikenal dengan sebutan Akbar Khan. Nah, Jalaluddin Muhammad Akbar ini dia memimpin dinasti Mughal sejak berumur 13 tahun. Tetapi banyak juga yang menyebutkan bahwa ia memimpin dinasti Mughal ini selama mulai dari umur 15 tahun dan berhasil memimpin dinasti Mughal selama 50 tahun lamanya. Nah, lalu pada PowerPoint selanjutnya, di sini ada kebijakan politik dan sistem peranata sosial. Jadi, saya akan mengambil sistem politik dan peranata sosial pada masa kepemimpinan Akbar Khan. Karena Akbar Khan ini merupakan raja dari dinasti Mughal yang berhasil membawa kepada zaman kemasan atau masa kejayaannya. Di antara itu terdapat 4 kebijakan politik Akbar Khan yang terkenal. Yang pertama yaitu adalah menyingkirkan Bairam Khan karena dinilai terlalu memaksakan pendapat dan paham Syiahnya. Lalu yang kedua adalah melancarkan serangan kepada para penguasa yang menyatakan merdeka. Jadi ini melancarkan serangan kepada para penguasa yang berniat memberontak terhadapnya. Lalu yang ketiga, memperkuat militer serta mewajibkan pejabat sipil untuk melakukan latihan militer. Lalu yang terakhir adalah dan yang terkenal membuat kebijakan Salahul. Nah, Salahul ini disebut sebagai toleransi universal, yaitu menawarkan penyatuan agama dan etnis tanpa memandang satu sama lain. Dan selanjutnya ada konsep penyatuan agama menjadi satu bentuk yang disebut dengan din ilahi. Jadi sistem pemerintahan Akbar Khan ini mempunyai sistem militeristik, yaitu pemerintahan pusat dipegang oleh raja dan pemerintahan daerah dipegang oleh Sipah Salar atau kepala komandan. Jadi Akbar Khan ini menyadari bahwasannya rakyat India merupakan suatu masyarakat yang plural, baik dari segi agama maupun etnis, sehingga agar tidak menyebabkan kekacauan, maka Akbar Khan ini membuat persatuan dan kesatuan, yaitu pemecahan masalahnya ini adalah kebijakan yang dinamakan Salahul atau toleransi universal.